Garasi Ducati memanas nih. Setelah sebelumnya mengatakan bahwa Ducati masih percaya Pecco dan akan membantunya untuk kembali mendapatkan performanya, balapan di Austria seperti membalikan segalanya. Pecco marah-marah dan meminta penjelasan kepada Ducati atas performa buruknya, karena motornya tidak bisa menunjukkan potensinya. Karena tahun lalu Pecco lebih cepat 12 detik dan tahun ini bahkan untuk stabil saja sangat sulit. Dan Ducati tak punya jawaban apa-apa, dan malahan Gigi D'Aligna geram dengan Pecco yang tak memanfaatkan balapan untuk berkembang, saling tuding dan memanas. Apakah ini pertanda di ujung perpisahan? Duel yang ditunggu-tunggu pemirsa di barisan depan agar MotoGP tak seperti touring saja. Kesempatan itu bisa tersaji ketika Marc Marquez mulai menyerang Bezzecchi di posisi pertama. Namun sayang kesalahan konyol Bezzecchi membuat duel itu batal tersaji dengan durasi yang panjang. Dan Bastianini semakin nyetel dengan Ducatinya, KTM-nya yang mirip dengan Ducati. Apakah ini solusi masalah KTM selama ini? Apakah membuat motor seperti Ducati adalah solusi untuk melawan Ducati? Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Penampilan Pecco Bagnaia di Grand Prix MotoGP Austria 2025 menjadi sorotan tajam. Tidak hanya karena hasil balapan yang jauh dari harapan, tapi juga karena tensi yang semakin tinggi antara dirinya dan bos teknis Ducati, Gigi D'Aligna. Juara dunia 2 kali itu kembali gagal menunjukkan performa yang konsisten, meskipun tampil yang menjanjikan sepanjang sesi latihan. Bagnaia yang selama 3 tahun terakhir menjadi ancaman utama di Red Bull Ring, bahkan mencatatkan kemenangan dominan dalam 2 musim sebelumnya, harus puas finish di posisi ke-8. Tertinggal 12,4 detik dari pemenang balapan Marc Marquez yang juga merupakan rekan setimnya di tim pabrikan Ducati. Padahal ekspektasi terhadap Bagnaia sangat tinggi. Kecepatannya sepanjang akhir pekan cukup solid, kecuali saat balapan sprint yang terganggu oleh masalah ban. Marquez bahkan secara terbuka menyebut Bagnaia sebagai lawan utama yang harus diwaspadai hari Minggu. Namun, harapan itu sirna setelah start balapan yang sebenarnya cukup baik. Bagnaia sempat melesat ke posisi kedua dan terlibat duel dengan Marc Marquez. Sayangnya, performanya menurun drastis seiring berjalannya balapan. Dia terlihat kehilangan daya cengkramnya dan akselerasi, dan secara perlahan mulai disalip pembalap-pembalap lain. Yang membuat situasi semakin pelik adalah komentar pedas dari Gigi D'Aligna pasca balapan dalam wawancara dengan Sky Italia. D'Aligna tidak menyembunyikan kekecewaannya. Setiap balapan yang berlalu adalah kesempatan yang terbuang untuk berkembang, ujar D'Aligna. Pecco menjalani akhir pekan yang baik di semua sesi latihan. Masalah yang dialaminya di sprint harus kami analisis lebih lanjut, tapi hasil balapan hari ini sangat mengecewakan. Nada tegas D'Aligna ini mengindikasikan adanya ketegangan internal, yang diperkuat oleh pernyataan Bagnaia sendiri yang menunjukkan frustasi mendalam terhadap situasi yang dia alami musim ini bersama Ducati. Berbicara kepada Desen, Bagnaia tak lagi mampu menyembunyikan rasa muaknya. Saya selalu fokus, saya tidak pernah kehilangan kendali. Tapi hari ini saya tidak bisa berakselerasi. Semua orang menyalip saya saat keluar tikungan. Saya harap Ducati bisa menjelaskan ini, karena kesabaran saya sudah habis. Frustasi Bagnaia pun mencapai titik puncaknya setelah dia menganalisis data pasca balapan. Kepada TNT Sport, dia mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Saya mulai balapan dengan baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tapi, saya justru lebih lambat dari pembalap lain. Saya sudah memeriksa data dari tahun lalu. Saat itu saya 12 detik lebih cepat. Seharusnya saya bisa menang lagi. Feeling saya aneh sekali. Dalam satu sesi saya bisa sangat cepat, tapi saat balapan saya benar-benar kehilangan performa. Saya tak tahu kenapa, itu sulit dijelaskan. Musim ini, Bagnaia memang terus berjuang untuk menyesuaikan diri dengan motor GP25. Karakteristik pengereman motor yang baru dinilainya bertentangan dengan gaya membalapnya. Sebelum GP Austria, dia bahkan mengaku kepada media bahwa dia tak lagi melihat kemiripan antara gaya balapnya yang saat ini dengan yang dulu, setelah menonton ulang penampilannya di musim-musim sebelumnya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah hubungan antara Bagnaia dan Ducati berada di ambang perpisahan? Dengan ketegangan yang semakin terlihat jelas, Bagnaia merasa tak lagi didukung oleh motornya, sementara D'Aligna secara terbuka menyalahkan performa sang pembalap, masa depan keduanya di proyek yang sama tampaknya semakin suram.
Apalagi saat ini, Bagnaia tertinggal 197 poin dari pemuncak klasemen dan 55 poin dari posisi kedua yang ditempati oleh Alex Marquez yang menggunakan GP24, motor yang menurutnya adalah masih motor yang terbaik. Sebuah kenyataan pahit bagi pembalap yang 2 kali meraih gelar juara dunia dan sebelumnya menjadi ikon utama proyek MotoGP Ducati. Kini, menjelang Grand Prix Hungaria akhir pekan depan, atmosfer di garasi Ducati tampak semakin panas. Bila hasil buruk kembali berulang, tak menutup kemungkinan bahwa akhir dari kerjasama antara Pecco Bagnaia dan Ducati yang dulunya begitu harmonis bisa datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Berita kedua, dalam balapan kemarin, pertarungan yang ditunggu-tunggu adalah duel antara Bezzecchi dan Marc Marquez. Selain gaya balap touring yang biasa terjadi di barisan depan, momen-momen jarang, duel di barisan depan adalah yang paling ditunggu. Tapi ada masalah konyol yang membuat Bezzecchi tak bisa hadirkan pertarungan yang lebih menarik dengan Marc Marquez. Marco Bezzecchi menjalani salah satu performa terbaiknya musim ini dalam Grand Prix Austria. Namun hasil akhirnya meninggalkan rasa frustasi yang tersamar. Pembalap Italia itu memimpin balapan selama 19 lap awal. Namun harus mengakhiri pertarungan dengan finish di posisi ketiga setelah disalip Marc Marquez dan Fermin Aldeguer di sepertiga akhir lomba. Yang membuat hasil ini terasa pahit bukan hanya karena Bezzecchi sempat mendominasi, melainkan karena gangguan yang membuatnya kehilangan ritme adalah sebuah masalah kecil yang konyol. Bukan kerusakan besar atau kesalahan fatal, melainkan sesuatu yang cukup sepele namun merusak momentum. Itu adalah balapan yang bagus. Saya benar-benar bersenang-senang. Bertarung dengan mereka selalu menyenangkan, kata Bezzecchi dalam konferensi pers pasca balapan. Sayangnya, di tengah balapan saya mengalami masalah kecil dengan motor, dan saya harus sedikit melambat. Dia menjelaskan bahwa saat memimpin balapan, dia masih mengontrol balapan dengan baik dan menjaga jarak dari Marc Marquez. Namun, saat masalah itu muncul, konsentrasinya terganggu, dan efeknya langsung terasa. Kecepatan menurun, fokus terpecah, dan peluang untuk mempertahankan posisi sirna. Jujur saja, itu bukan masalah besar, ungkap Bezzecchi kepada After the Flag di MotoGP.com. Namun cukup membuat saya kehilangan konsentrasi sesaat. Saya sempat salah masuk gigi di tikungan, dan langsung kehilangan beberapa per 10 detik. Kesalahan kecil tersebut terjadi pada momen yang sangat krusial, saat Marc Marquez berada tepat di belakangnya, bersiap untuk melakukan manuver menyalip. Bezzecchi sempat berusaha bertahan dan bahkan menyerang balik, namun duel yang seharusnya menjadi pertarungan sengit hingga lap terakhir itu pun tak bertahan lama. Saya berharap bisa bertarung lebih lama. Jujur, saya ingin duel 20 kali ke overtake, tapi pada akhirnya tidak bisa, kata Bezzecchi dengan nada setengah bercanda, setengah menyesal. Tak lama setelah Marquez mengambil alih pimpinan, perhatian Bezzecchi langsung teralihkan pada papan pit yang menunjukkan bahwa Fermin Aldeguer sedang mengejarnya dengan cepat. Dalam waktu singkat, jaraknya menyusut drastis, dan Bezzecchi pun menyadari harus rela turun ke posisi ketiga. Meskipun tidak merinci secara teknis apa gangguan yang dialaminya, dia mengindikasikan bahwa itu bukan masalah mekanis besar, melainkan gangguan kecil yang cukup mengganggu stabilitas dan psikologisnya, sebagai pembalap yang berada di bawah tekanan. Yang lebih mengejutkan, podium ketiga yang diraih Bezzecchi adalah hasil podium pertama bagi Aprilia di sirkuit Red Bull Ring, trek yang selama ini dikenal tidak bersahabat bagi motor RSCP. Bahkan CEO Aprilia, Massimo Rivola, sempat memperingatkan bahwa hasil besar di Austria tidak perlu terlalu diharapkan. Mereka bilang, ini adalah trek di mana kami selalu kesulitan, jadi jangan terlalu berharap banyak. Tapi saya keras kepala. Ketika saya menginginkan sesuatu, saya berusaha semaksimal mungkin. Awal akhir pekan pun tak mudah bagi tim Aprilia. Baik Bezzecchi maupun rekan timnya, Jorge Martin gagal menembus 10 besar pada hari Jumat. Namun Bezzecchi melakukan perbaikan signifikan, yang berpuncak pada pole position yang diarahi dengan hampir tanpa kesalahan. Sprint race memang belum berjalan maksimal, namun memberikan data penting untuk setup motor pada hari balap utama. Sayangnya, satu detail kecil yang tak terduga, yang mungkin hanya bernambah 0, sekian detik, mengubah segalanya. Sebuah masalah kecil, yang konyol, yang telah mencegah pertarungan yang semestinya menjadi duel ikonik dengan Marc Marquez yang berlangsung hingga garis finish. Meski demikian, Bezzecchi tetap bersyukur dan memetik sisi positif dari hasil ini. Saya sangat bahagia. Ini pemulihan luar biasa setelah hari Jumat yang berat. Kami tetap tenang dan fokus memperbaiki motor dari sesi ke sesi. Semoga kami bisa terus konsisten dan bekerja keras untuk memperbaiki diri di balapan selanjutnya. Dengan semangat pantang menyerah dan mentalitas pembalap sejati, Bezzecchi jelas telah membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi kekuatan besar bagi Aprilia. Asal kali ini tidak lagi ada masalah kecil yang merusak peluang besar. Berita ketiga, teman segarasi Marco Bezzecchi yaitu Jorge Martin mengalami crash lagi. Namun, bukan itu yang menjadi penyesalan baginya. Lalu apa?
Juara dunia MotoGP saat ini, Jorge Martin mengakui bahwa kecelakaan yang dialaminya di Grand Prix Austria bukanlah kesalahan terbesar pada akhir pekan tersebut. Meski sempat merasakan sakit di seluruh tubuh usai terjatuh, pembalap pabrikan Aprilia itu menilai ada hal yang lebih krusial yang justru membuatnya kecewa. Kehilangan momentum dan pengalaman penting bersama motor RSGP dalam kondisi balapan penuh. Martin, yang baru kembali dari cedera panjang, sedang menjalani balapan keduanya sejak comeback. Setelah finish di posisi ke-10 dalam sprint race, dia sempat menunjukkan potensi pada balapan utama hari Minggu, sebelum akhirnya terjatuh di tikungan ke-7 pada putaran ke-14 dari total 28 lap. Kecelakaan tersebut terjadi saat Martin berada di posisi ke-15. Dalam insiden itu, kakinya sempat tersangkut pada motornya sendiri. Namun, hasil pemeriksaan medis menunjukkan tidak ada cedera serius. Saya merasa baik-baik saja, kata Martin kepada TNT Sport. Saat ini memang ada rasa sakit di mana-mana, tapi untungnya tidak ada yang rusak atau cedera. Kita bisa balapan lagi minggu depan, itu yang paling penting. Lebih lanjut, Martin justru menyesali pendekatannya di awal balapan yang menurutnya terlalu agresif. Dia berhasil naik 5 posisi hanya dalam 2 tikungan pertama, dan sempat berada di posisi ke-9. Namun, manuver agresif ini mengorbankan stabilitas dan membuatnya kehilangan ritme balapan. Itu adalah kesalahan terbesar saya, kata Martin. Saya terlalu fokus menyerang sejak awal dan kehilangan kesempatan untuk memahami motor ini lebih jauh dalam balapan yang utuh. Saya butuh lebih banyak putaran dengan RSGP. Sayang sekali kami tidak bisa menyelesaikan balapan karena kami benar-benar masih memerlukan waktu di atas motor ini. Setelah balapan yang eksplosif, Martin mulai kehilangan posisi secara bertahap. Dia disalip oleh beberapa pembalap lain dan mengakui mengalami kesulitan khususnya di bagian depan motor. Upayanya untuk kembali menyerang justru berujung pada kehilangan kendali dan kecelakaan. Saya mencoba untuk bertarung kembali dan menyalip lagi, tapi saya mengalami masalah di bagian depan. Satu kesalahan kecil dan semuanya berakhir. Meski hasil di Austria jauh dari ideal, Martin tetap membawa pulang hasil positif di akhir pekan tersebut. Dia melihat ada peningkatan dari segi kecepatan dan penguasaan motor, serta percaya diri bahwa Aprilia kini semakin mendekat para pembalap papan atas. Akhir pekan ini sebenarnya luar biasa. Kami berhasil memperkecil jarak dengan pembalap terdepan dan meningkatkan basis teknis kami. Di Hungaria nanti, kami akan memulai dari posisi yang jauh lebih kuat. Kecelakaan ini memang menjadi kemunduran dalam catatan hasil, tapi Jorge Martin tampaknya lebih fokus pada proses jangka panjang bersama Aprilia. Dia sadar bahwa proses adaptasi RSGP belum selesai, dan satu-satunya cara untuk benar-benar menguasainya adalah menyelesaikan balapan dan menyerap pengalaman sebanyak mungkin, bukan hanya tampil menonjol dalam beberapa lap pertama. Berita keempat, salah satu comeback sensasional kali ini adalah Enea Bastianini. Kalau kemarin digadang-gadang finalis adalah bintang baru KTM, kini Enea mendapati dirinya semakin nyetel dengan motornya setelah KTM memiripkan dirinya dengan Ducati. Enea Bastianini mencatatkan hasil terbaik musim ini dengan finish di posisi ke-5 pada Grand Prix MotoGP Austria 2025. Meskipun demikian, pembalap Red Bull KTM T3 itu masih menyimpan rasa frustasi terhadap performanya di akhir balapan yang menurutnya belum kembali ke level terbaik seperti beberapa musim sebelumnya. Di balapan Red Bull Ring kali ini, menjadi titik balik penting bagi Bastianini. Dia mulai dengan cukup kuat, bahkan mampu bangkit dari posisi ke-9 pada lap ketiga untuk akhirnya menembus di 5 besar. Namun, bukan berarti Bastianini sepenuhnya puas dengan penampilannya. Saya senang dengan hasilnya. Ini hasil terbaik saya tahun ini, ujar Bastianini kepada MotoGP.com setelah balapan. Sensasi saya sejak awal sudah bagus, tapi saya membuat kesalahan setelah 2 lap saat berada di slipstream Alex Marquez. Saya tidak menutup jalur di tikungan pertama. Kesalahan tersebut sempat membuatnya kehilangan momentum, tapi pembalap asal Italia itu berhasil melakukan comeback impresif. Namun ketika balapan memasuki fase krusial di 5 atau 6 lap terakhir, dia merasakan kecepatan yang biasanya menjadi keunggulannya justru menghilang. Saya berhasil bangkit kembali dengan baik, tapi 5 atau 6 lap terakhir, saya tidak punya potensi seperti yang saya miliki beberapa tahun lalu. Kami tidak bisa melakukan perbedaan di akhir balapan seperti dulu. Kami harus mencari solusi untuk masa depan. Tapi secara keseluruhan, saya tetap senang. Ketidakpuasan Bastianini sangat berkaitan dengan reputasinya yang selama ini menjadi pembalap spesialis akhir balapan. Sejak debutnya di kelas Premier bersama Ducati, dia dikenal sebagai pembalap yang mampu tampil kuat di penghujung lomba. Seperti yang terjadi di Misano 2021 ketika dia naik podium dari posisi ke-17 berkat kecepatannya yang stabil di akhir balapan. Namun, di Austria kali ini, performa khas tersebut tak muncul. Di saat-saat penentuan, Bastianini tidak mampu mendekati kecepatan para rival di depannya dan harus mengamankan posisi ke-5 tanpa perlawanan berarti. Hasil ini tetap menjadi pencapaian penting dalam perjalanan adaptasi Bastianini bersama KTM. Mengingat, sejauh ini, dia belum mampu menunjukkan konsistensi penuh. Kini, dengan KTM semakin mirip dengan Ducati, Bastianini nampak bisa nyetel dengan motornya. Sekarang, menjelang Grand Prix Hungaria, Bastianini membawa 2 hal.
rasa puas atas hasil terbaik musim ini, dan kesadaran bahwa masih ada pekerjaan besar yang menanti, terutama dalam menemukan kembali keunggulan khasnya di akhir balapan.